Sebuah peristiwa yang memprihatinkan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Peristiwa itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik yang masih berstatus sebagai seorang pelajar di Universitas Bina Nusantara. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan luka yang cukup parah tepat di bagian dadanya dan lehernya juga terjerat seutas tali jemuran. Kejadian itu terjadi di sebuah kamar indekos si wanita dalam posisi yang tidak berdaya dengan posisi yang terlentang dan ditemukan dalam keadaan yang tidak mengenakan sehelai pun busana. Di bagian alat kelamin dari si wanita itu juga terdapat sebuah cairan putih yang sudah mengering. Dan diduga bahwa si wanita adalah korban dari sebuah hawa nafsu seorang manusia. Menurut keterangan dari pihak keluarga, si wanita beberapa jam sebelum kejadian sempat menelpon dan meminta untuk dijemput dari kamar indekosnya. Panggilan itu terdengar seperti mendesak, namun karena salah satu pihak keluarga sedang sibuk, permintaan dari si wanita itu seperti dihiraukan dan diacukan begitu saja. Hingga hal tersebut menjadi sebuah penyesalan yang sangat mendalam jika saja waktu dapat diputar kembali dan si wanita bisa dijemput, maka peristiwa yang mengenaskan itu tidak akan pernah terjadi. Kejadian yang mengerikan itu terjadi pada tahun 2005 di bulan Agustus dan menyita banyak perhatian masyarakat di Jakarta Barat. Dan saya akan menceritakan kronologis dari peristiwa ini secara sistematis. Hingga sebuah alasan dari keterangan seorang pria yang dengan tega mengakhiri hidup si wanita tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Yeni yang berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di sebuah kawasan yang cukup elit di kota Jakarta. Menurut keterangan orang tua dari si wanita tersebut, putrinya lebih memilih untuk hidup secara mandiri dan jauh dari keluarga. Dia kemudian menetap di sebuah indekos di Jalan Kemanggisan di Kelurahan Palmerah di kota Jakarta Barat. Meskipun sempat dilarang oleh beberapa keluarga terdekatnya, Yeni tetap bersikukuh dan memaksa untuk memilih hidup sendiri, terlebih rumah dari orang tuanya cukup jauh dari tempat kuliahnya. Hingga alasan itulah yang membuat mereka mengizinkan putrinya untuk tinggal di sebuah indekos yang berlantai 3 tersebut. Namun ternyata sebuah peristiwa yang tidak terduga menimpa putrinya di sana, sebuah takdir yang tidak bisa ditolak dan hal itu membuat penyesalan yang sangat mendalam hingga sampai sekarang. Di indekos tersebut putrinya harus merasakan sebuah penderitaan dari kebiadaban seorang manusia. Dia diruda paksa hingga alat kelaminnya rusak dan kemudian dihabisi dengan cara yang paling sadis. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian salah satu pihak keluarga korban yang pada beberapa jam sebelumnya sempat menerima panggilan suara dari Yeni untuk segera menjemputnya di kamar indekosnya. Namun karena dia sedang ada pekerjaan yang lain, dia kemudian meminta kepada Yeni untuk menunggu sebentar di sana. Setelah pekerjaannya diselesaikan, tante dari Yeni yang bernama samaran Dian Agung itu selanjutnya bergegas untuk mendatangi indekos dari keponakannya tersebut. Menurut keterangannya di kantor kepolisian, saat itu tidak ada firasat buruk terkait keadaan dan kondisi dari Yeni. Meskipun panggilan suara yang Yeni sampaikan terdengar sangat mendesak, dia hanya menduga bahwa Yeni sedang merasa bosan di kamar indekos miliknya. Hingga setelah sampai di depan pintu kamar, Dian Agung mencium sebuah aroma yang tidak enak dan perasaannya seketika menjadi tidak karuan. Terlebih saat dia memanggil namanya dan mengetuk pintu kamar itu, keponakannya tersebut tidak kunjung menjawab dari dalam kamar. Dian Agung kemudian mencari salah satu pengurus dari rumah indekos itu. Dia ingin meminta kunci duplikat agar bisa masuk ke dalam kamar dari keponakannya. Namun ternyata setelah mencari ke beberapa sudut indekos yang berlantai 3 itu, pengurus atau pihak keamanan rumah indekos tersebut sedang tidak berada di tempat. Dian Agung selanjutnya meminta pertolongan ke beberapa penghuni yang lain karena firasatnya mengatakan bahwa keponakannya itu ada di dalam kamar miliknya. Beberapa penghuni indekos kemudian membantu, mereka seketika langsung mendobrak pintu itu dengan cara mendorongnya. Hingga setelah pintu itu berhasil terbuka, sebuah penampakan yang mengerikan terlihat dengan sangat jelas. Dian Agung seketika langsung terkejut, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa keponakannya dalam posisi terkapar dan dalam keadaan yang tidak berdaya. Kondisi dari keponakannya sangat memprihatinkan, dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dian Agung selanjutnya menelpon orang tua dari keponakannya dengan perasaan yang getir, dia memberikan sebuah kabar yang buruk terhadap mereka. Setelah itu, dia kemudian menelpon ke pihak kepolisian terkait dan mengabari atas kasus yang mengerikan yang menimpa terhadap keponakannya tersebut. Hingga setelah beberapa jam berikutnya,
Pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya datang. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh dari korban untuk dilakukan pembedahan hingga penyelidikan yang lebih mendalam. Di pojok kanan kamar indekos milik keponakannya, Dian Agung terduduk lemas dan merasakan sebuah penyesalan yang teramat dalam. Dia sempat mengacukan panggilan suara dari keponakannya dan itu ternyata berakibat sangat fatal dalam kejadian ini. Dian Agung benar-benar tidak menduga bahwa panggilan suara itu adalah sebuah upaya untuk meminta pertolongan dari keponakannya tersebut. Dia melihat tubuh dari Yeni yang sedang dibawa oleh pihak kepolisian dan itu membuat hatinya semakin tersayat lebih mendalam. Pihak kepolisian yang menangani kasus ini selanjutnya menggeledah kamar indekos dari korban. Mereka memeriksa beberapa sudut kamar itu untuk mencari beberapa bukti atas kaitannya terhadap korban. Pihak kepolisian kemudian menemukan beberapa barang milik Yeni telah hilang dan diduga bahwa kejadian ini juga terkait sebuah kasus perampokan. Selain itu, setelah memeriksa tubuh Yeni di rumah sakit, mereka juga menemukan bahwa terdapat sebuah cairan yang masuk ke dalam anggota tubuh dari korban. Hingga terdapat kerusakan yang cukup parah di alat kelaminnya dan itu menjadi bukti kuat bahwa korban mengalami kekerasan secara seksual oleh pelaku. Pihak kepolisian kemudian membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan pada kasus ini. Mereka selanjutnya meminta keterangan dari beberapa saksi termasuk para penghuni indekos yang berada di sana. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat sebuah titik terang yang berhasil mereka dapatkan. Satu orang petugas kebersihan atau pengurus rumah indekos itu tiba-tiba menghilang pasca kejadian atas penemuan dari tubuh korban. Pihak kepolisian langsung mencurigainya dan mereka kemudian bergegas cepat untuk mencari keberadaannya. Dari keterangan yang ditulis di artikel berita, satu teman dari terduga pelaku mengungkapkan bahwa temannya itu ingin menyerahkan diri ke kantor kepolisian. Namun dia menolak jika dituduh sebagai seorang pelaku yang melakukan aksi gila tersebut. Terduga pelaku yang bernama Gareng itu diduga kuat menjadi aktor atas kejahatan terhadap korban karena dia menyimpan semua kunci kamar indekos termasuk kunci cadangan dari kamar yang dihuni korban. Hal itulah yang menjadi bukti kuat terkait kaitan Gareng dalam kasus ini. Pihak kepolisian meminta untuk terduga pelaku menyerahkan diri dan jika memang dia merasa tidak bersalah, seharusnya dia berani untuk datang dan mengklarifikasi semua ini. Hingga beberapa hari kemudian, pihak kepolisian akhirnya bisa menemukan terduga pelaku di tempat persembunyiannya. Menurut keterangan di artikel berita tersebut, terduga pelaku tidak sama sekali melakukan perlawanan dan dia kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Pihak kepolisian selanjutnya membawa Gareng untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang lebih mendalam. Di kantor kepolisian di wilayah Jakarta Barat, pelaku kemudian menjelaskan terkait motif atas kejahatan yang sudah dirinya lakukan. Saat itu dia mengaku bahwa dirinya sedang mengalami kesulitan secara finansial dan dia membutuhkan uang secara cepat dan taktis. Hingga hal itulah yang mendasarinya untuk berniat merencanakan rencana jahat terhadap salah satu penghuni indekos di sana. Aksi yang ingin dirinya lakukan kemudian memiliki kesempatan yang terbuka saat rumah indekos yang dia urus dalam keadaan yang sepi. Beberapa penghuni sudah melakukan aktivitas di luar dan Gareng melihat satu wanita yang sedang berada sendirian di dalam kamar. Gareng selanjutnya beberapa kali memeriksa keadaan, dia bolak-balik di sekitar kamar dari wanita yang bernama Yeni tersebut. Hingga akhirnya si wanita merasa terganggu dan dia merasa curiga dengan apa yang dilakukan oleh Gareng. Saat itu karena kebutuhan finansialnya sudah sangat mendesak, Gareng kemudian memutuskan untuk segera melakukan aksinya, terlebih si wanita sudah merasa curiga dengannya. Gareng selanjutnya masuk ke dalam kamar dari Yeni dan langsung mencengkramnya dengan begitu sangat kuat. Yeni yang seketika itu langsung terkejut kemudian mencoba untuk melakukan perlawanan, namun karena tubuhnya dipegangi dengan sangat kuat, dia seperti tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan diri. Saat itu Gareng langsung melucuti pakaian dari Yeni, entah bisikan dari mana, Gareng seperti tergoda untuk mencicipi tubuh dari si wanita tersebut. Dia juga sering melihatnya berpakaian yang terbuka dan hawa nafsunya tiba-tiba meningkat dengan begitu sangat tinggi. Gareng kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap Yeni, dia mengancam untuk menghabisinya jika terus melakukan perlawanan. Tubuh dari Gareng sudah berada di atas dari tubuh si wanita, dia mencengkram kuat alat kelamin itu dan sebuah peristiwa yang menjijikan akhirnya terjadi. Namun karena ini tetap berusaha melakukan perlawanan, teriakannya bahkan membuat Gareng merasa sangat panik jika aksinya akan terungkap. Gareng kemudian mencengkram leher dari si wanita itu, dia juga mengambil sebilah tajam dan menusukkannya ke tubuh dari Yeni.
Bercak merah yang mengucur deras dari bekas luka di tubuhnya membuat Yeni akhirnya sudah tidak bisa lagi menahan gejolak rasa sakit yang dia rasakan. Beberapa menit berikutnya dia harus menerima sebuah takdir dan Yeni kemudian menghembuskan napas terakhirnya pada sebuah tragedi yang memilukan. Setelah mengetahui keadaan dari wanita itu, Gareng bukannya malah berhenti untuk melakukan aksinya. Dia malah terus-menerus memaksakan rudal miliknya untuk terus masuk hingga bagian terdalam di tubuh si wanita itu. Dan setelah dia sudah merasa terpuaskan dan cairan putih sudah berhasil dikeluarkan, Gareng selanjutnya mengambil beberapa barang milik dari Yeni dan kemudian melarikan diri dari rumah indekos tersebut. Gareng berharap atas aksinya tidak akan pernah terungkap. Dia selanjutnya melarikan diri ke sebuah kota yang jauh dari tempat kejadian. Namun ternyata aksi yang dilakukan oleh Gareng akhirnya terungkap karena banyak sekali petunjuk atau bukti kuat yang mengarah kepadanya. Menurut sumber yang saya dapatkan di beberapa pos berita nasional, Gareng kemudian divonis kurungan penjara selama 15 tahun. Hukuman yang terbilang sangat ringan, terlebih aksi yang dirinya lakukan sangat tidak manusiawi. Keluarga korban juga sempat memprotes hal tersebut karena nyawa putrinya tidak sepadan dengan hukuman yang diberikan. Namun putusan sudah dibuat dan hal itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Semoga peradilan di negeri ini segera dibenahi agar hukum bisa memihak pada korban dan keadilan bisa tercapai dengan semestinya. Semoga kasus yang mengerikan ini bisa menjadi pelajaran untuk diri kita masing-masing. Terlebih jika ada dari keluarga kita yang sedang merantau dan hidup sendirian. Sebaiknya kita lebih khawatir dan menjaganya lebih teliti. Semoga Yeni juga mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan, kehidupan hanya sementara dan keabadian selamanya di sana. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel berita nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.